Bab 631. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Jika kamu tidak bisa memakannya, kamu harus memakannya. Kamu harus hidup dengan baik, tahu. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa lagi, kamu harus mencari tahu pembunuh sebenarnya di balik layar. Landak tua berkata dengan tegas, bibimu meninggal dengan mengenaskan, kamu harus mendapatkan keadilan untuknya. Awalnya Yo selalu meragukan hal itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu tahu sesuatu? Landak tua itu hanya ingin mengatakan apa yang dikatakan Zhang Jinglin sebelum dia meninggal. Qiao Rao berkata dengan cepat, bukan apa-apa. Tentu saja, saya ingin menangkap para gangster itu. Sejujurnya, bibiku selalu berprasangka buruk terhadap adiknya, jadi dia mengatakan itu sebelum dia meninggal. Demikian pula, kesan ayah terhadap Fang Fei tidak terlalu baik. Jika dia salah memahami arti kata-kata ini, menurut sifat ayah, dia pasti akan menghubungkan hal-hal ini bersama-sama. Memikirkan adegan yang dia temui, setidaknya Fang Fei sedang tidak berminat untuk menghadapinya. Saat itu, dia benar-benar tenggelam dalam saat paling bahagia bersama pria itu. Tapi dia benar-benar tidak bisa menyalahkan adiknya atas hal ini. Dia pikir Gu Haoran tidak mempedulikannya dan sangat menghargai adiknya. Dia pernah berkata bahwa dia ingin memberkati mereka. Terlebih lagi, sang kakak tahu bahwa apa yang disebut pertunangan di antara mereka adalah palsu, jadi ini adalah persaingan yang sehat untuk pria di antara mereka. Hanya saja dia bertindak terlalu jauh. Dia memanfaatkan cinta mendalam antara dia dan kakak perempuannya, lalu dia bertindak mabuk dan gagal satu persatu. Kini, meski dia mengingkari janjinya dalam hidupnya, dia tetap menjaga adiknya dengan baik. Dia bukan lelaki sampah, setidaknya dia bersedia bertanggung jawab atas seorang wanita. Karena dia ingin menyerah, dia tidak terlalu peduli. Tapi saudari tidak akan melakukan hal yang merugikan ini, paling-paling dia jatuh cinta pada mesin yang hati-hati. Melihat Qiao Rao berhenti berkata, si landak tua merasa tidak nyaman untuk mengatakannya, hanya langsung berkata, makan cepat, jangan mengubah topik pembicaraan. Melihat laki-laki ini kepada putrinya bagaimana cara menderu-deru, tetapi putrinya juga hanya mendengarkannya, dengan patuh menyiapkan semangkuk bubur. Yo tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Rao, siapa ini? Aku tidak akan diperkenalkan. Sepertinya dia dan adik ipar putrinya Zhang sangat akrab. Oh, ini kolega saya, wakil manajer Departemen Keamanan, dan juga Nyonya Zhang. Teman baik Qiao Rao berkata di sini, ragu-ragu sejenak, hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah teman baik. Terima kasih telah membantu saya membujuk saya anak perempuan. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya saya juga butuh talenta dari Departemen Keamanan. Apakah Anda tertarik untuk berbicara dengan saya? Landak tua berkata, saat ini, saya tidak berniat berpindah pekerjaan, maaf. Anda adalah orang senior. Mengapa Anda tidak memberi saya nasihat? Mari kita pergi ke ruang belajar untuk membicarakannya. Kali ini, Qiao Rao juga menghabiskan buburnya. Landak tua itu berkata dengan nada teratur, jangan berlutut di sana. Aku melihatmu gemetar saat berdiri dalam keadaan lapar. Duduk saja di sofa dan istirahatlah. Baiklah, Qiao Rao merasa bersalah padanya, tapi dia patuh. Qiao yang selalu memandangnya juga tidak bisa berkata-kata, betapa efektifnya orang ini dibandingkan dirinya sendiri ketika pidato ayahnya. Ini sangat berguna. Qiao Rao setengah bersandar di sofa dan menutup matanya. Saat ini, ponselnya berdering. Sepertinya itu telepon dari mantan teman sekelasnya, teman sekelas asing. Gadis pirang itu berkata di telepon, buka WeChat, aku mengirimimu fotonya. Ingatlah untuk membelikan ini untukku di kota ini. Aku akan menunggu. Kosmetik yang digunakannya diproduksi oleh perusahaan ternama di kota ini, yang tidak bisa dibeli di luar negeri. Ini teman sekamarnya yang asing, Ana. Dia selalu kagum dengan kulit Qiao Rao. Dia selalu mengatakan bahwa kulitnya terlalu cantik. Ketika dia mengetahui bahwa dia menggunakan kosmetik semacam ini, dia diminta untuk membawa satu set kosmetik terakhir kali. Mungkin beberapa kemasan kecil kosmetik sudah habis. Biarkan dia terus membelinya. Qiao Rao membuka WeChat, dan segera sebuah penemuan muncul. Itu milik saudara perempuan Fang Fei, bukankah dia di rumah sakit? Mengapa dia mengirim WeChat? Saat dia membukanya, dia terkejut. Gambar pertama adalah sebuah meja besar penuh dengan sayuran.
Dan dia bilang dia menyiapkannya untukku. Samar-samar Anda dapat melihat orang yang duduk di seberangnya. Itu Gu Haoran. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Sepertinya dia sangat memperhatikan adiknya. Meja tersebut merupakan meja makan ala barat untuk keluarga. Sepertinya adiknya baik-baik saja. Yah, kuharap mereka bahagia. Orang yang pernah mencintai tidak bisa membenci. Itulah psikologi Kiao Rao Rao. Meski ada yang menipunya, toh dia juga punya orang yang sangat memperlakukannya. Cukup, hanya bisa dikatakan tidak ada nasib di antara mereka. Bagaimanapun, itu adalah pria yang belum menikah dan wanita yang belum menikah. Dia juga punya hak untuk memilih. Foto itu adalah bandara. Dia bilang dia akan pergi ke dunia manis bersamanya. Dan sejujurnya, mereka akan berada di dunia yang manis. Kiao Rao Rao tahu kemana dia pergi. Dia akan pergi ke Maladewa, tempat impiannya. Saat ini, ada sesuatu di hatinya yang benar-benar hancur. Itu adalah cinta sejati yang telah dia bayarkan selama bertahun-tahun. Dia memegangnya di tangannya dan berpikir dia akan menghargainya. Tanpa diduga, dia menginjak hatinya tanpa rasa kasihan. Oke, itu saja. Mari kita berdamai dan melupakan satu sama lain di dunia. Dengan tangan gemetar, dia memuji Fang Fei. Dia seharusnya tidak berada di dunia mereka. Dia seharusnya menghilang. Dia tidak pernah mempertimbangkan perjalanan saudara perempuannya ke Maladewa. Berkat kegemarannya dalam berkemas, ia ingin menemani adiknya memulai perjalanan luar negeri ini dan menghubungi dokter pribadinya. Demi kesehatannya, konyol jika memikirkannya. Dalam cinta dan persahabatan ini, entah kenapa, dia seperti orang bodoh yang sangat lucu. Mereka semua dengan dingin melihat leluconnya, tapi dia benar-benar tidak bisa tertawa. Memikirkan hal ini, dia merasa matanya basah lagi. Ketika orang kehilangan mereka, segalanya akan hilang, termasuk cinta, keluarga, dan persahabatan. Melihat pesan Ana, saya menemukan dia kehabisan krim mata. Dia selalu suka berbicara dengan foto. Letakkan teleponnya, dia dengan tenang menghapus semua nomor telepon, WeChat, segala sesuatu tentang pria itu. Semua sudah berakhir, semua orang hidup dalam damai. Cinta asli para pria selama bertahun-tahun, tetapi juga hanya mimpi, sekarang saatnya untuk bermimpi, hanya rasa sakit yang sangat baik. Dia menemui kakak ipar Zhang dan berlutut. Pagi-pagi sekali, dia meminta penata rias terbaik untuk merias bibinya. Kini wajahnya tenang dan cantik. Bibi, tiba-tiba aku merasa tidak punya apa-apa selain ayahku. Ternyata laki-laki bisa memberikan janji begitu saja, yang membuatmu berpikir itu akan bertahan selamanya. Alhasil, orang tidak peduli sama sekali. Lucu. Petik 2. Belajar. Silakan duduk, saya belum tahu namamu. Tuan Kiao memandang pria parubaya di depannya. Dia benar-benar manajer keamanan di perusahaan superior. Dia tidak rendah hati atau sombong. Dia tampak sangat mengesankan. Landak tua itu berkata dengan lemah, namaku Zhou. Tao Guang, rekan umum dan atasan biasa memanggilnya anak nakal tua, dan hanya sedikit orang yang memanggilnya dengan nama aslinya. Dia biasanya senang menjadi anak landak tua yang bahagia. Padahal, di usianya yang sekarang, anak-anaknya sudah menjadi manusia, bahkan sudah memiliki anggota keluarga dan cucu. Secara alami ia akan mengalami banyak kesepian dan kesepian, namun ia tetap berpikir bahwa hidup di dunia, bahagia juga sehari, tidak bahagia juga sehari, jadi tetap ingin hidup bahagia. Nama bagus, tetap low profile, kata Yo sambil mengangguk. Lalu dia berkata dengan lugas, sebenarnya, saya tidak bertanya tentang keamanan. Saya ingin mendengar apa yang dikatakan kakak ipar Zhang sebelum dia meninggal. Landak tua lem untuk sementara waktu, Kiao Rao Rao mencegah dirinya mengucapkan kalimat itu dengan jelas, jadi bagaimana seharusnya dia menjawab. Saya tahu Anda dan kakak ipar Zhang adalah teman baik. Seperti yang Anda katakan, dia adalah kerabat sejati bagi saya dan putri saya. Kami telah bersama selama beberapa dekade, dan ada beberapa dekade dalam hidup kami, apalagi beberapa dekade. Jadi saya memiliki pemikiran yang sama dengan Anda. Saya tidak percaya ini adalah perampokan sederhana. Saya ingin mencari tahu siapa dalangnya. Petik 2. Mendengar ini, anak nakal tua itu tidak ragu untuk mengatakan bahwa kakak ipar Zhang sudah 2 kali bertanya dia harus berhati-hati ketika dia meninggal. Tuan Kiao berkata, saya mengerti. Wanita ini adalah Wu Fangfei, ketua kelompok kekaisaran. Pernahkah Anda mendengar tentang wanita ini? Tidak pernah mendengar hal tersebut.
Landak tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa mustahil baginya untuk mengetahui siapa ketua beberapa perusahaan besar. Siapa dia? Dia adalah wanita di mulut kakak ipar Zhang, dan saudara perempuan persahabatan Kiao Rao Rao. Melihat matanya yang terkejut, Tuan Kiao mengeluarkan sebuah koran dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, jika Anda melihatnya dengan cermat, Anda akan tahu hubungan seperti apa yang mereka miliki. Tentu saja, apa yang dikatakan surat kabar ini benar-benar memutarbalikkan fakta. Saya akan memberitahu Anda fakta sebenarnya nanti. Setelah membaca koran ini, si landak tua tercengang. Ternyata Kiao Rao Rao, Guzong dan Wu Fangfei pernah mengalami perselisihan seperti itu. Sebenarnya Wu Fangfei harus dianggap sebagai orang kepercayaan Presiden Gu. Tapi aku tidak tahu kenapa, putriku yang konyol dan kedekatan istimewanya, selalu mengatakan dia sangat baik, sangat baik. Dia serius baru-baru ini sakit, dan putri saya membawanya pulang untuk merawatnya dengan baik. Landak tua itu mau tak mau mengangguk diam-diam. Tampaknya hubungan mereka adalah rival semacam itu. Kiao Rao Rao sangat murah hati. Dia bersedia membawanya ke rumahnya. Dia tidak keberatan dia dan Presiden Gu dulunya adalah orang kepercayaan. Ini sangat jarang. Gadis ini terlalu baik. Pantas saja Zhang Jing rela melindungi keselamatannya dengan nyawanya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka biasanya saling bertukar hati. Melihat wajahnya yang menjauh, Yo selalu bertanya, apakah kamu mendengarkanku? Dia tidak suka orang yang tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang lain. Sekarang dia membutuhkan informasi berguna dari pria di depannya untuk bantu dia menentukan sesuatu. Saya mendengarkan, kata si landak tua, ketika dia mendengar bahwa manajer umum Kiao tidak puas. Dia juga memahami perasaannya dengan sangat baik temukan pembunuhnya. Hanya dengan cara ini mereka dapat menyelesaikan kebencian mereka. Tampaknya masalah ini benar-benar seperti penilaiannya. Benar-benar tidak sederhana, titik. Dia tidak berani memberitahuku detail kejadian tadi malam. Bisakah Anda memberitahu saya semua detail kejadian ini? Tolong jangan lepaskan detail apapun, oke. Putri, saya hampir meninggal, dan kakak ipar Zhang mengalami akhir yang tragis. Menurut saya orang-orang ini bukanlah perampok biasa. Dia, tiba-tiba teringat satu hal, ada hal lain yang sangat aneh. Putri saya tidak suka memakai perhiasan dan jam tangan berharga apapun. Dia juga sangat sederhana. Dia terlihat seperti siswa sekolah menengah. Mengapa para perampok memilihnya? Landak tua berpikir ini benar. Kiao Rao Rao adalah gadis yang sangat rendah hati dan sederhana. Meskipun dia memiliki latar belakang yang menonjol, dia tidak dapat melihatnya dari aspek pakaian. Melihat padanya, dia tidak pernah memiliki perhiasan, atau tas merek terkenal. Ada gadis di perusahaan yang secara pribadi mengatakan bahwa dia pasti gadis miskin. Akibatnya, Cinderella bertemu dengan pangeran dan manajer umum, dan mengubah nasibnya. Sekarang sepertinya dia adalah gadis yang sangat rendah hati. Apa yang dilihat oleh gadis-gadis sombong di perusahaan itu adalah semacam ilusi. Sungguh, itu hal yang paling aneh bagiku, karena Rao-Rao sesederhana yang kamu katakan. Dia bahkan belum memakai kalung atau anting-anting. Namun di hari pesta api unggun, dia mengenakan kalung safir yang indah. Kau tahu aku tidak pernah mengerti tentang perhiasan, tapi melihat kalung safirnya yang bersinar biru di dekat api unggun, itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Saat itu, aku mendengar dua gadis berkata, lihat, itu pasti kalung dari Presiden Gu. Kalung ini diharapkan bisa membeli sebuah villa. Aku tidak percaya itu. Kamu tidak percaya. Kamu tahu, aku dulunya adalah editor majalah mode. Kamu pasti bisa melihat benar dan salahnya perhiasan ini. Coba pikirkan tentang status ganda bangsawan Kiao Rao Rao. Dia adalah satu-satunya putri jenderal manajer Kiao dan istri manajer umum Gu. Bahkan jika dia mengenakan kalung berharga, itu tidak mengejutkan. Ya Tuhan, enak sekali orang kaya memakai villa di lehernya seperti ini. Ketika dia mengatakan ini, Yo selalu ingat bahwa dia telah memberinya kalung permata biru, tapi dia tidak mengambilnya. Jadi dia mengambil pena dan kertas dan berkata kepadanya, bisakah kamu menggambar bentuk kalung itu? Kalung yang dia berikan pada Rao-Rao terbuat dari safir. Itu sangat indah. Dia ingin memberikan kalung cantik ini kepada putri tercantiknya. Yah, baiklah. Sejujurnya, melukis agak sulit baginya, tetapi bagi Zhang Jing, dia akan berusaha bekerja keras. Jadi dia menggambar kalung itu dalam ingatannya. Melihat kalung itu, mata Yo tiba-tiba menjadi bulat.
Ya, itu dia. Kalung ini bertatahkan liontin berbentuk hati safir, yang lebih elegan dari kalung itu. Yang terpenting, dia telah melihat kalung itu dengan matanya sendiri dan mengetahui nilainya. Itu adalah harga yang sangat mahal. Saat itu adalah lelang amal. Dia membeli kalung safir untuk putrinya sebagai hadiah ulang tahun. Saat itu, Presiden Wu juga ikut serta dalam pelelangan. Itu adalah kalung safir yang lebih sempurna dan indah. Sejenak, Presiden Qiao menyesalinya. Akhirnya, Presiden Wu menjualnya kembali dengan harga setinggi 120 juta yuan. Jadi dia sangat terkesan. Dia tahu bahwa Wu selalu menjadi kekasih istri. Dia pikir dia memberikannya kepada istrinya. Tanpa diduga, dia memberikannya kepada putrinya, Wu Fangfei. Lalu dia tidak tahu kenapa dia menaruhnya di lehernya lagi, yang menyebabkan pembunuhan semacam ini. Kalung itu milik ayah Wu Fangfei. Apakah menurutmu itu adalah rencana yang sempurna jika semuanya terhubung? Pertama, Fangfei memberikan kalung itu kepada putriku. Aku tidak tahu bagaimana dia memberikannya. Meskipun putriku tidak pernah memakai perhiasan, dia punya selera yang bagus untuk perhiasan. Sangat mustahil baginya untuk menerima hadiah yang begitu berharga. Petik 2. Landak tua itu melanjutkan, lalu dia menggunakan beberapa orang dunia bawah untuk merancang perasaan perampokan. Dia awalnya ingin berurusan dengan Rao-Rao benar-benar sempurna. Tidak ada yang salah dengan kalung itu. Satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah penampilan Zhang Jing, yang menghancurkan semua rencana mereka. Dengan cara ini, Wu Fangfei pasti adalah karakter yang kejam, tapi dia akan menggigit tangan yang memberinya makan. Petik 2. Petani berusia 1000 tahun dan seekor ular. Ular itu berdarah dingin. Mungkin dia tidak akan menggigitnya karena kebaikan petani itu. Wanita ini seperti ular. Yo menghela nafas dan berkata, sejujurnya, aku telah membaca banyak orang sepanjang hidupku, dan aku tidak bisa melihat kekurangannya, apalagi putriku yang tidak bersalah. Sebenarnya, aku sangat mengkhawatirkan keselamatan putriku sekarang, tetapi tidak mudah menemukan seseorang seperti saudari Zhang. Sekarang setelah mereka membunuhnya, mereka tidak akan menyerah. Petik 2. Saya ingin menjadi pengawalnya. Landak tua itu tiba-tiba berkata, bisakah Anda mempercayai saya? Tidak mudah bagi Anda untuk mencapai posisi setinggi itu di kantor pusat GU. Anda rela menyerah. Yo mampu menawarkan kondisi yang lebih baik, tetapi posisi itu bukan untuknya. Dibutuhkan setidaknya 8 tahun bagi rata-rata orang untuk mencapai posisi ini di perusahaan. Apakah dia bersedia menyerah begitu saja? Upaya bertahun-tahun. Saya tidak punya masalah. Sejujurnya, meskipun Zhang Jing dan saya baru saja bertemu, saya sangat menyukainya. Saya juga tahu bahwa ketika dia sekarat, dia sangat mengkhawatirkan Qiao Rao. Jadi saya ingin memenuhi keinginan terakhirnya dan terus melindungi Qiao Rao untuknya. Petik 2. Mendengar ini, Yo mau tidak mau terharu. Inilah perasaan yang sebenarnya. Ada beberapa pria di dunia yang mampu melakukannya. Itu hanya hubungan sepihak, tapi dia rela menyerahkan segalanya, mulai dari manajer superior sebuah perusahaan tercatat hingga pengawal yang rendah hati, hanya untuk membantu seorang wanita mewujudkan keinginannya. Cinta seperti itu benar-benar membuatnya menghormatinya. Dan aku tetap di samping Rao-Rao, dan ini bukan hanya biro perlindungan. Aku juga perlu mencari tahu bagaimana wanita itu mendirikan biro tersebut. Aku tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini dalam hidupku. Yo menghela napas dan berkata, kamu harus bersiap. Wanita ini sangat kuat, mungkin semuanya bisa dilakukan dengan sempurna. Anda lihat persaudaraan seperti apa yang dia berikan kepada Rao dengan kalungnya kamu dan dikejar oleh orang lain. Faktanya, tidak ada pegangan untuk kamu tangkap. Kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu harus lebih memperhatikan keberadaannya dan melihat apakah dia ada hubungannya dengan siapapun di dunia bawah seseorang untuk mengawasinya. Petik 2. Saya sudah siap secara psikologis sejak lama. Saya mengatakan bahwa untuk masalah ini, saya dapat menghabiskan seluruh hidup saya untuk memeriksanya. Qiao Zong bahkan lebih tersentuh dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang tangannya. Saya tidak pernah menghormati siapapun dalam hidup saya, tetapi Anda adalah pengecualian. Saya tidak menyangka bahwa masih ada pria yang baik dan saleh di masyarakat saat ini. Itu saudara perempuan berkah mertua Zhang untuk mengenalmu. Ini adalah berkah Qiao Raoku, dan juga berkahku. Aku sangat berterima kasih atas segalanya. Landak tua itu berkata sambil tersenyum, saya sudah lama mendengar tentang Tuan Qiao. Istri Anda pergi lebih awal,
dan Anda juga berpegang pada perasaan ini. Anda belum menikah lagi selama lebih dari 20 tahun. Saya juga takut berbuat salah pada putri saya. Jika saya menikahi seorang istri dan tidak bisa akur dengannya, apa yang harus saya lakukan? Dalam hati, hanya mendiang istri dan putri saya yang saya miliki. Landak tua itu berkata, jadi kita seharusnya menjadi tipe orang yang sama. Tapi aku tidak seberani Yo. Yo berkata, saya tahu Anda menyerahkan banyak hal demi Rao-Rao. Saya sangat menghargai Anda sebagai teman. Jika Anda tidak membenci saya, kita akan menjadi saudara. Anda akan menjadi paman putri saya di masa depan, oke. Aku sangat senang menjadi saudaramu, Paman Rao-Rao. Jangan khawatir, aku akan melindungi Rao seumur hidupku, sama seperti Zhang Jing. Jika ada pedang di depanku, aku bersedia memblokirnya. Saya ingin hidup daripada Zhang Jing. Dia tiba-tiba tertawa, mungkin Anda tidak tahu, masakan saya juga sangat enak. Kiao menatapnya dengan penuh emosi. Mereka semua pandai bela diri dan memasak. Itu semua untuk Rao-Rao. Apakah pria di depan kita ini benar-benar malaikat yang diutus oleh kakak ipar Sang untuk menjaga Rao-Rao? Saudaraku yang baik, jika kamu tidak mengucapkan terima kasih, itu terlalu palsu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kita adalah saudara sepanjang hidup kita. Saya tidak menyangka hal ini akan membuat saya memiliki saudara lelaki yang begitu besar, karena dia kesepian, itu juga merupakan panen. Melihat ayah berjalan di atas bahu seekor landak tua, Kiao Rao-Rao terkejut. Ayah adalah orang yang sangat aneh. Pada dasarnya dia tidak punya teman, hanya partner dan musuh di mall. Saat ini, mereka terlihat seperti teman baik. Ini sungguh aneh. Tao Guang dan aku sangat ramah. Kami akan memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Di masa depan, dia akan menjagamu alih-alih kakak ipar Sang. Mendengar ini, Kiao Rao-Rao tahu apa yang mereka bicarakan. Itu sepertinya si landak tua ingin memenuhi keinginan terakhir bibinya dan melindunginya. Memikirkan hal ini, dia menangis, meraih lengannya dan berkata, Paman, aku akan berbakti padamu di masa depan. Mata landak tua itu tertuju pada wajah Zhang Jing yang damai, dan dia berkata dalam hatinya, jangan khawatir, orang yang selama ini kamu jaga, aku akan menjagamu. Aku tidak tahu apakah itu ilusi merasakan senyuman muncul di wajah Zhang Jing. Maladewa, Gu Haoran, ini adalah salah satu resor paling terkenal di Maladewa. Fang Fei berkata sambil tersenyum. Apa nama resor ini? Gu Haoran bertanya dengan aneh, mengapa kamu memilih resor ini? Ada banyak hotel yang bisa dipilih. Ini adalah restoran bawah laut terbesar di Maladewa, yang disebut Resor Anantara Jihawa. Mendengar daftar nama ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha, nama ini benar-benar menjengkelkan. Saya akan menyebutnya Jihawa. Suara lembut Fang Fei berkata, bisa memanggilnya begitu, kita tinggal di sini hari ini. Dia melihat profil Gu Haoran dan berkata, sejak turun dari pesawat, ia mulai mengatur itinerari yang sepertinya sangat familiar, namun dengan jelas ia mengatakan bahwa ia belum pernah ke Maladewa. Sepertinya kamu sudah membuat rencana tur. Peristiwa ini juga mencerminkan perasaannya yang kuat dan tegas, serta penuh hati kekanak-kanakan. Fang Fei berkata sambil tersenyum, saya pikir ini bukan 1 atau 2 hari untuk datang ke Maladewa. Itu hanya satu hal di rumah dan satu demi satu. Sekarang orang tua saya sudah tiada, lalu pacar saya sudah tiada, dan masih banyak lagi hal-hal di perusahaan. Yang paling penting adalah saya tidak bertemu dengan orang-orang yang datang bersama saya. Dia memandangnya dengan gembira dan berkata, untungnya, saya akhirnya mendapatkan apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Untuk bisa ke sini bersama lelaki tercinta, lebih baik bisa tetap bersama setiap hari. Saya benar-benar merasa bahagia. Hahaha, hanya untuk restoran bawah laut kamu datang ke sini untuk tinggal. Kamu benar-benar telah mencapai tingkat makanan tertinggi. Melihat senyum bahagianya, Gu Haoran merasa suasana hatinya sedang baik. Tapi kalau soal makanan, dia tiba-tiba teringat pada Kiao Rao-Rao. Dia adalah pemakan. Sebenarnya, dia selalu mendambakan segala jenis makanan enak. Pikirkan tentang Kiao Rao-Rao, saat ini pasti sedih, suasana hati yang bahagia seperti itu, langsung menghilang. Dia tahu sifat gadis itu. Sekarang dia tidak tahu seperti apa dia menangis. Saya juga pergi jalan-jalan bersama Fang Fei dengan sangat gembira. Saya merasa sangat kasihan padanya ketika saya mengobrol dengannya.
Saya belum pernah mendengar ada di sini. Saya sama sekali tidak bisa menyebutnya Maladewa. Gu Haoran tiba-tiba berkata, di sini indah sekali. Lain kali aku punya kesempatan, aku ingin mengajak Kiao Rao bermain bersama. Dia ingin melamarnya segera setelah dia kembali ke rumah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk datang ke sini untuk berbulan madu. Pantai yang cerah adalah perasaan terbaik. Selalu ada sedikit kekurangan untuk datang bersama teman. Lain kali, Anda wajib membawa wanita tercinta ke sini untuk mencicipi makanan lezat dan melihat pemandangan indah. Melihat dia memikirkan Kiao Rao, Fang Fei terdiam. Awalnya berpikir dia sangat acuh tak acuh terhadap Kiao Rao. Saya tidak tahu mengapa setelah penentuan perasaannya baru-baru ini, bahkan memikirkannya setiap menit. Tampaknya dalam cinta ini, yang pertama datang, yang kedua datang. Kiao Rao diam-diam telah mencintainya selama 8 tahun. Dia mengikutinya seperti ekor kecil setiap hari, tapi itu tidak sia-sia. Dia perlahan memasuki hatinya. Ini masalah ketulusan, tapi semuanya sudah berakhir. Petik 2. Melihatnya bermesraan dengan wanita lain dulu, lalu mengajak wanita lain jalan-jalan ke luar negeri, atau dunia dua orang, hati wanita manapun pasti hancur. Jadi di antara mereka, semuanya berakhir selamanya. Faktanya, setelah sekian lama bergaul dengan Kiao Rao, aku tahu kalau dia juga sangat bangga di hatinya. Ternyata dia sedang memperjuangkan cintanya. Saat itu, Gu Haoran belum menerimanya, jadi tidak peduli berapa banyak surat wanita yang dia miliki, dia tidak akan marah tapi. Kemudian, setelah pengakuannya, semuanya disebut pengkhianatan. Wanita tidak tahan dengan pengkhianatan seperti ini, apalagi ketika mereka pernah mengalami beberapa hal buruk dan ingin bergantung pada pria ini, mereka tidak tega melihat hal-hal buruk tersebut. Sekarang mereka berada di negara yang indah ini, di mana pegunungannya tinggi dan kaisarnya jauh. Mereka hanya berharap untuk berkembang lebih cepat. Mungkin malam ini adalah awal yang indah. Mereka datang ke meja depan resor, dan seorang gadis cantik menerimanya. Kami ingin sebuah kamar, kami ingin 2 kamar. Pada saat yang sama, kata mereka, tiba-tiba gadis kecil itu tidak tahu harus mendengarkan siapa. Melihat mereka dengan tatapan kosong, dia bertanya, apakah itu 1 atau 2? Gu Haoran dengan tegas berkata, 2. Dia memandang Fang Fei dan menambahkan, 2 kamar bersebelahan. Melihatnya begitu bersikeras, hati Fang Fei sedikit kecewa. Sudah tiba di sini, dia masih menjaga tubuh Kiao Rao seperti batu giok. Ini benar-benar di luar batas. Jadi seorang gadis kecil benar-benar mengambil hatinya. Bagaimana jika aku merasa tidak enak badan di malam hari? Fang Fei tidak mudah untuk mengatakannya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin tinggal sekamar dengannya, jadi dia berkata setengah bercanda. Hubungi aku segera, aku tinggal di sebelahmu, aku akan segera ke sana, kata Gu Haoran tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, ketika dia dan Fang Fei keluar, kita harus memastikan kesehatan dan keselamatannya, merawatnya dengan baik dan tidak membiarkan dia mengalami kecelakaan. Meskipun dia berusaha memenuhi keinginannya, jika kesehatannya tidak baik, dia akan segera membawanya pulang. Namun dia sebenarnya tidak ingin hal itu terjadi. Dia mengambil koper Fang Fei, membantunya ke kamarnya, dan kemudian berkata kepadanya, kamu harus membereskan dan istirahat. Aku akan pergi bersamamu untuk melihat apa yang enak di restoran laut terbesar ini nanti. Baiklah, mengetahui beberapa hal, hanya bisa menunggu kesempatan, keadaan mendesak juga tidak berpengaruh, kata Fang Fei ringan. Saya pikir ketika saya tiba di Maladewa, saya kesepian. Mereka sendiri yang pernah menikah sebelumnya pasti tinggal sekamar. Lalu, dengan sedikit cara, dia adalah orangnya. Adapun hatinya, aku hanya bisa menaklukkannya perlahan. Saya harap dia masih punya waktu ini. Kembali ke kamar, Gu Haoran kembali menelepon ke luar negeri ke Kiao Rao, tapi kali ini teleponnya dimatikan sepenuhnya. Rao, aku tahu kamu marah, tapi aku akan menjelaskannya padamu. Dia berkata dalam hatinya, resor ini sangat bagus, Anda dapat melihat pemandangan laut yang tak terkalahkan. Dia diam-diam berdiri di depan jendela, memandangi laut yang indah, berbisik, Rao, kamu tidak di sini. Betapapun indahnya pemandangannya, itu adalah tak berarti. Saya tidak tahu apakah dia bisa menerima permintaan maafnya. Setelah sekian lama bersama, aku tahu kalau dia sebenarnya tipe wanita yang lebih memilih hancur daripada hancur. Bisakah kamu memaafkan patah hati?
Itu semua anggur. Anggur segala kejahatan tidak bisa disentuh lagi, dia memutuskan dalam hatinya. Di malam hari, Gu Haoran mengetuk pintu rumah Fang Fei, lalu diam-diam menunggunya keluar. Fang Fei lama memikirkan koper itu. Dia siap untuk keluar kali ini. Dia berganti menjadi gaun putih. Dia melukis riasan baru. Setelah menghabiskan begitu lama bersama Gu Haoran, dia mengetahui hobinya. Padahal, dia sama sekali tidak ingin wanita memakai riasan tebal. Dia menyukai riasan dan pakaian yang paling sederhana. Karena dia telah belajar banyak tentang Xiatong, dan dia sudah lama bersama Qiao Rao. Tentu saja, dia tahu kebiasaan berpakaiannya. Mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka terutama menyukai pakaian berwarna putih sederhana. Mungkin ada tipe pria yang hanya akan menyukai satu tipe wanita sepanjang hidupnya. Misalnya, Gu Haoran seperti ini. Dia hanya menghargai wanita seperti ini. Melihatnya seperti kembang sepatu air jernih, Gu Haoran, yang berdiri di depan pintu, tercengang. Sepertinya gaun malam ini pernah melihat Xiatong mengenakan gaya yang sama, dan penampilan mereka mirip. Dengan cara ini, kemiripan di antara keduanya hampir 90%. Ini memberinya ilusi bahwa Xiatong ada di depannya. Tapi alasan mengatakan kepadanya, bukan, ini bukan wanita yang dicintainya, tapi temannya. Dia tidak bisa membingungkan mereka seperti dia pertama kali bertemu mereka. Meskipun mereka mirip satu sama lain, mereka memiliki cara berbeda dalam menghadapi berbagai hal. Dalam segala aspek, Xiatong sangat mirip dengan Qiao Rao. Mereka semua adalah wanita yang lembut, baik hati, dan keras kepala. Selama kita mengenali hal yang benar, kita tidak akan menabrak tembok selatan atau melihat ke belakang. Saya tidak tahu apakah Xiatong dan suaminya sudah berbaikan. Qin selalu tulus padanya. Ia juga berharap dia bisa menjaga pria dan keluarganya dengan baik dan menjalani hidup bahagia. Melihat ekspresinya, Fang Fei tahu bahwa pikirannya tidak sia-sia. Dia meminta bawahannya untuk mencari banyak informasi tentang Xiatong. Karena dia sangat mirip dengan wanita yang pernah dicintai Gu Haoran, mari manfaatkan keuntungan ini. Ia bisa menolak Qiao Rao selama 8 tahun demi istrinya, yang menunjukkan bahwa wanita ini memiliki posisi yang tak tergantikan di hatinya. Mungkin Qiao Rao tergerak oleh kegilaannya, bukan hatinya. Hatinya masih bersama Xiatong. Penampilannya yang begitu mirip, gaun yang sama persis, tentu bisa menambah poin tersendiri di hatinya. Melihat cara dia memandang dirinya sendiri, Fang Fei berkata sambil tersenyum, apakah saya terlihat baik hari ini? Gu Haoran segera membuang muka. Saat ini, wanita di depannya tumpang tindih dengan penampilan Xiatong. Dia sepertinya telah kembali ke masa lalu, menjaga Xiatong di sampingnya. Perasaan ini membuatnya senang dan sedih. Pikirkan tentang Qiao Rao, dia segera tenang, tidak peduli betapa dia mencintai Xiatong sebelumnya, dia sekarang adalah seorang istri, jadi dia harus melepaskannya. Menghadapi Qiao Rao, dia membuka hatinya. Mulai sekarang, dia hanya bisa menganggapnya sebagai wanita kesayangannya. Aku tidak bisa segila itu lagi. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Fang Fei, ayo pergi. Sambil berjalan, Fang Fei berkata, untungnya, saya sudah membuat reservasi. Tahukah Anda, jika Anda ingin makan di restoran bawah laut Anatara Jihawa, sebaiknya Anda memesannya terlebih dahulu, jika tidak, Anda mungkin datang ke sini tanpa biaya apapun. Petik 2. Mereka berjalan menyusuri tangga panjang yang membentang hingga ke laut biru yang dalam, seolah-olah mereka berada di dunia magis. Hamparan karang yang luas mengelilinginya, berbagai macam ikan berenang berkelompok, tak kenal lelah sedikit pun, dalam permainan satel karang yang menari. Mereka semua terkagum-kagum dengan pemandangan bawah laut. Cantiknya, kata Fang Fei sambil memegang tangan Gu Haoran. Dia meliriknya, mengulurkan tangannya tanpa bekas, dan berkata, tempat yang kamu perkenalkan sangat bagus. Benar-benar tempat yang bagus untuk berlibur. Melihat perlawanan naluriahnya, Fang Fei sedikit sedih. Setelah bertanya, pelayan membawa mereka ke tempat duduknya dan berkata, halo, para tamu yang terhormat. Kami punya aturan menarik di sini. Siapapun yang bisa mengenali lebih dari 10 jenis ikan bisa mendapatkan sebotol sampahnya gratis. Fang Fei berkata sambil tersenyum, sepertinya layak untuk memperjuangkan sebotol anggur ini. Gu Haoran melirik ke meja makan dan berkata sambil tersenyum, ini seharusnya menjadi semacam hadiah kesejahteraan. Semua orang bisa melakukannya. Melihat ikan berwarna-warni itu,
Fang Fei berkata dengan malu, setidaknya aku tidak bisa mengenalinya. Gu Haoran mengambil sesuatu dan menyerahkannya padanya, lalu berkata, Anda tahu, ada buku panduan kehidupan laut di setiap meja makan, yang mengidentifikasi ikan umum dan hal-hal lain di dekat Jihawa. Hahaha, benarkah sebotol sampahnya ini adalah hadiah kesejahteraan? Fang Fei berkata dengan gembira. Mereka memanggil pelayan dan dengan mudah memanggil nama lebih dari 20 jenis ikan. Kemudian mereka menunjuk ke seorang pria lokal dan bertanya, siapa pria itu? Mengapa begitu banyak orang di sekitarnya? Pelayan itu berkata dengan sopan, itu adalah ahli biologi kelautan terkenal di pulau kami, yang dapat menjawab segala macam pertanyaan dari tamu kapan saja. Mungkin Anda akan menjadi ahli kehidupan laut ketika Anda keluar dari restoran bawah laut Jihawa. Mendengar kata-katanya yang lucu, Fang Fei tidak bisa menahan senyum dan berkata kepada Gu Haoran, sepertinya kita punya masalah nanti. Kita harus pergi dan meminta nasihat. Pelayan berkata, restoran bawah laut Jihawa kami juga merupakan gudang anggur resor. Anda juga dapat menemukan anggur favorit Anda di gudang anggur sambil menikmati ikan laut yang berwarna-warni. Oke, mari kita lihat. Fang Fei sangat bersemangat ketika mendengar tentang anggur. Hari ini, dia memutuskan untuk membuat seseorang mabuk dan membiarkan malam itu terulang kembali. Dia benar-benar ingin menjadi wanitanya dan jatuh ke pelukannya seperti sebuah apel. Mengenai uang anggur, Fang Fei berkata dengan penuh minat, wow, anggur jauh lebih tua dari saya. Ngomong-ngomong, jenis anggur apa yang kamu suka? Gu Haoran dia bertanya dengan santai, kamu memilih bar yang kamu suka, tapi jangan minum terlalu banyak. Aku sadar, mengingat bahwa dia selalu mabuk dan melakukan hal-hal yang salah, dia memutuskan untuk tetap sadar mulai sekarang. Tidak apa-apa. Mengapa berhenti minum? Fang Fei tidak menyangka bahwa tidak mudah untuk mabuk sekarang. Sungguh, tidak akan pernah. Malam itu, jika aku tidak mabuk, aku tidak akan menyinggung perasaanmu. Memikirkan hal ini, saya merasa sangat tidak nyaman. Sungguh, ini sangat tidak nyaman. Kamu merasa tidak enak badan. Saya minta maaf untuk itu. Fang Fei merasa sangat tidak nyaman saat mendengar ini, tapi dia tetap berpura-pura menjadi bukan apa-apa. Sebenarnya ada beberapa hal yang tidak perlu kamu khawatirkan. Tidak peduli siapa yang benar atau siapa yang salah. Itu seharusnya hanya mimpi. Saat kamu bangun, kamu akan hidup terpisah, jadilah orang kepercayaanmu, orang kepercayaan spiritualmu, dan pasanganmu. Tidak masalah, aku benar-benar tidak keberatan. Kata Fang Fei, sangat memalukan untuk membicarakan hal-hal seperti itu di restoran. Fang Fei, menurutku sebaiknya kita mengganti topik. Mereka kembali ke tempat duduk mereka dengan sebotol anggur merah dan melihatnya dengan tegas menolak meminumnya. Fang Fei menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, ini satu-satunya. Anda tidak bisa minum terlalu banyak anggur. Itu buruk bagi kesehatanmu. Fang Fei sangat tertekan memikirkan bahwa dia begitu defensif terhadap dirinya sendiri sehingga dia tidak berani minum anggur. Tapi dia tidak berani menunjukkannya. Di depan pria ini, dia tidak punya pilihan selain bertahan. Masakan restoran bawah laut dibuat oleh koki papan atas. Mereka memilih makanan set lobster, sup, hidangan pertama, dan hidangan utama semuanya dimasak dengan lobster. Fang Fei, sepertinya ini tidak terlalu bagus. Gu Haoran bertanya sambil tersenyum. Dia merasa udang jenis ini termasuk jenis makanan yang lebih populer, dan tidak terlalu baik untuk pasien. Tapi melihat Fang Fei begitu tertarik, dia tidak mudah berhenti, begitu cepat, ingatkan berkata. Ya, aku sangat menyukainya. Sejujurnya, berapa lama saya bisa hidup? Saya tidak bisa makan lobster yang enak dan minum anggur merah yang enak. Ini sangat membosankan. Dalam kasus saya, ini tidak bisa lebih buruk lagi. Saya tidak perlu terlalu khawatir. Dia menunjuk garpu ke lobster dan berkata, coba tebak apakah ini lobster terakhir yang kumiliki. Jangan katakan itu. Gu Haoran berkata dengan tidak senang. Fang Fei terlihat sedikit tertekan sekarang, dan dia tidak tahu bagaimana membantunya, tapi dia tidak mengizinkannya mengucapkan kata-kata tertekan seperti itu. Selama kamu hidup, akan ada harapan yang tak ada habisnya. Dia berkata tiba-tiba, petik 2, mungkin, lebih melamun, dan menciptakan perjalanan lezat bawah air yang tak terlupakan. Seluruh restoran bawah air sangat sepi, kecuali pisau dan garpu yang mengenai cangkir dan piring, tidak ada suara, menari dengan karang dan menikmati ikan.
Matanya tidak meninggalkan pria di depannya sejenak. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh dan berkata kepadanya, menurutmu piring seperti ini sangat aneh. Sepertinya bukan piring. Ya, piring ini asin. Gu Haoran juga merasakan hal yang sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk memanggil pelayan, apa masalahnya? Pelayan dengan sabar menjawab pertanyaannya. Makanan di restoran semuanya terbuat dari garam Himalaya. Makanan yang enak harus disantap secepatnya, jika tidak garam akan meleleh dan rasanya menjadi berat. Di sini Anda juga bisa mencicipi berbagai jenis garam dari seluruh dunia, dengan warna yang berbeda-beda. Melihat keduanya, pelayan pun memberikan sarannya sendiri. Ada banyak cara untuk membuat suasana hati dan selera bahagia di Pulau Jihawa, yaitu seperti kelapa kecil Anda tidak bisa. Berbagi makan malam romantis dengan cahaya lilin dengan kekasih Anda di Pantai Sinyi. Para tamu yang terhormat, Anda juga bisa memesan makan malam di malam hari. Pelajari beberapa metode memasak makanan barat asli. Petik 2. Benarkah? Sekarang pesankan aku makan malam untuk besok, kata Fang Fei cepat. Melihat pelayan itu pergi, Gu Haoran berkata sambil tersenyum, makan malam hari ini masih ada di sini, jadi kamu ingin makan malam besok. Dia pikir sudah terlambat untuk makan malam diterangi cahaya lilin bersama teman-teman baiknya. Setiap makan mungkin adalah yang terakhir bagiku. Fang Fei melihat keraguannya dan berkata, berjanjilah padaku, oke. Beri aku perjalanan impian yang nyata. Oke, aku akan bersamamu. Dia tidak bisa menolak mendengarnya mengatakan hal seperti itu. Terima kasih, senang rasanya memilikimu sebagai teman. Kalau tidak, hari-hari terakhirku pasti sangat sepi. Aku sangat berharap aku akan mati sekarang. Setidaknya seseorang akan memberiku tumpangan terakhir. Fang Fei berkata sambil tersenyum pahit. Gu Haoran mendengarnya terus-menerus mengucapkan kata-kata seperti itu. Tampaknya perjalanan ini tidak membuatnya menyerah, tetapi membuatnya merasa bahwa dunia ini begitu indah sepanjang waktu. Namun, dia akan pergi selamanya. Sepertinya dia sangat sedih. Dia berkata kepadanya dengan suara lembut, baiklah, nikmati makan malam yang lezat ini. Jangan terlalu banyak berpikir, oke. Aku merasa kamu semakin sedih. Dunia, begitu banyak makanan enak dan lelaki tercinta. Fang Fei memandangnya dan berkata dengan sedih. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia berada dalam Kaoying dan hatinya berada di Han. Meskipun dia bersamanya, hatinya telah terbang kembali ke pedesaan dan berhenti di samping Kiao Rao. Berpikir seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak sedih? Itu sebabnya mereka mengatakan itu sepanjang waktu. Mengapa di saat kematiannya, takdir tidak mau terbuka, berikan dia akhir yang sempurna. Apakah kamu benar-benar tidak minum? Anggur merah ini sangat murni. Gu Haoran berulang kali melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku mengatakan itu saya harus berhenti minum. Selain itu, saya sama sekali tidak suka minum, tetapi kadang-kadang ketika suasana hati saya sedang buruk, saya harus minum untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Karena merindukan malam-malam siatong yang tak terhitung banyaknya, dia hanya keluar untuk mabuk, dan kemudian kembali ke rumah. Akhirnya, dia bisa tidur nyenyak. Namun terkadang di malam hari dia tiba-tiba terbangun dan teringat pada wanita yang hampir menjadi istrinya, dan hatinya mulai terasa sakit lagi. Kenapa dia dan dia selalu pergi kemana-mana, tapi mereka saling merindukan. Jika dia berada di luar negeri, dia akan lebih aktif. Akankah sejarah saat ini terulang kembali? Dia adalah suami Siatong. Maka mungkin Siatong tidak akan menemui banyak hal yang disayangkan. Di bawah perlindungan sayapnya, dia akan baik-baik saja, dan dia tidak akan hilang. Melihat ekspresi rumit pria di depannya, dia jelas teringat beberapa masa lalu. Fang Fei merasa bahwa dia adalah orang yang gagal. Dia duduk di depannya, tapi dia terlihat seperti orang yang transparan. Pria ini akan menjadi Nona Siatong, akan merindukan Kiao Rao Rao, namun langsung kembali mengabaikan keberadaannya. Melihat Fang Fei dan ingin menuangkan anggur, dia dengan cepat menekan tangannya dan berkata, jangan minum lagi, cukup secangkir. Merasakan suhu telapak tangannya, Fang Fei tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, sebenarnya, jika kita bertemu di depan kamu dan adikmu, apakah kamu akan memilih aku? Gu Haoran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sepertinya aku sudah mencintai Siatong selama bertahun-tahun, dan sepertinya aku mencintai Kiao Rao. Aku tidak pernah puas dengannya. Aku merasakannya, dengan hatiku yang tulus. Kemudian dengarkan suara hati Anda. Baiklah, Gu Haoran,
Aku sangat menghargai apa yang kamu katakan. Aku lebih memilih kesepian daripada menyerah. Aku bisa mendengarkan suara batinku. Fang Fei berpura-pura murah hati, tetapi juga dengan sengaja menggodanya. Sekarang tidak ada wanita surat. Wanita-wanita yang bersurat itu sudah lama menjadi bentuk lampau. Gu Haoran berkata dengan tegas. Faktanya, hati Fang Fei sudah sangat tidak nyaman. Sejujurnya, sampai batas tertentu, berkencan dengan pria ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Karena dalam perjalanan bisa dikatakan siapapun pasti menjadi momen yang sangat romantis, dia selalu seperti ini. Selalu menyebut Kiao Rao Rao, seolah-olah mereka bukan dua orang yang bepergian, tetapi tiga orang yang keluar. Dan setiap kali saya menyebut Kiao Rao, saya merasa sangat sakit hati. Terlihat setidaknya separuh hatinya telah dipindahkan ke Kiao Rao. Yang dulu diingat Xia Tong, perlahan terlupakan. Satu-satunya cara membuat pria melupakan cinta lamanya adalah dengan memiliki cinta baru. Betapa dia ingin memainkan peran itu, dia dirampok oleh Kiao Rao. Mungkin matanya yang polos adalah senjata aslinya. Saya kalah dalam permainan. Saya terlalu kuat dan rasional. Saya benar-benar tidak yakin. Mungkin semua pria menyukai tipe wanita yang lemah, bahkan konyol. Wanita seperti itu, agar hatinya selalu penuh dengan hal yang bisa melindungi harga dirinya. Bagi wanita yang berdiri berdampingan dengan dirinya, mungkin mereka menghormati dan menghargainya, namun tidak mencintainya. Gu Haoran mengangguk dan berkata, ya, terkadang aku menghargai perasaan batinku. Jatuh cinta adalah jatuh cinta, aku benar-benar tidak bisa menolak. Sejujurnya, aku tidak ingin menolak beberapa kata atau jelas lebih baik. Lagi pula, itu adalah rasa sakit yang panjang daripada rasa sakit yang pendek. Fang Fei, kali ini Rao-Rao gadis itu, benar-benar menderita banyak keluhan, pasti tidak akan memperhatikanku. Maukah kamu mengatakan sesuatu yang baik untukku? Tolong, dalam hal ini, mungkin agak kejam bagi Fang Fei, tapi dia tidak bisa melihatnya jatuh semakin dalam ke dalam dirinya. Cintanya yang dalam berada di luar kemampuannya, jadi dia hanya bisa mengatakan hal-hal ini secara langsung. Kiao Rao Rao adalah pasangan hidup yang dia percayai dan orang yang menghabiskan hidupnya bersamanya. Kata-kata ini, bagi Fang Fei, seperti sambaran petir. Melihatnya, dia bertanya pada dirinya sendiri dengan suara rendah untuk mengatakan hal-hal baik untuknya di depan dari Kiao Rao Rao. Pada hari-hari ketika saya bergaul dengannya, saya tahu bahwa dia dingin dan sombong dan tidak pernah meminta orang lain. Itu hanya apa yang dia pikirkan tentang dia. Itu obat yang sama. Kiao Rao menghabiskan malam bersamanya. Dia berbalik 180 derajat, penuh rasa kasihan padanya. Dia bahkan mengatakan padanya bahwa dia ingin merawatnya sepanjang hidupnya. Namun hal yang sama terjadi padanya. Dia tidak punya perasaan kecuali rasa bersalah. Saya minta maaf sepanjang waktu. Saya minta maaf. Yang ingin dia dengar bukanlah tiga kata ini, tapi tiga kata lainnya, tapi semuanya boros. Dia telah mengucapkan tiga kata kepada Kiao Rao bahwa aku mencintaimu. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit untuk sementara waktu. Suara yang bagus di dalam hatinya, seperti itu Xia Tong, Kiao Rao 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 ini, tetapi selalu tidak tergerak padanya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, bahkan untuknya, hanya demi cinta kecilnya, tidak ada gunanya. Faktanya, kedua wanita ini, mana yang lebih baik darinya? Pada upacara pertunangan terakhir, Xia Tong tidak hadir. Dia sangat sederhana, gaun di tubuhnya berwarna abu-abu, tapi dia polos. Itu tidak menutupi lingkaran hitam, jadi terlihat sangat kuyu. Sejujurnya, meski alis dan matanya agak mirip dengannya, namun dari segi penampilan dan temperamen, memang tak ada bandingannya. Adapun Kiao Rao Rao, dia lebih bodoh. Dia tahu bahwa dia adalah saingannya dan menganggap dirinya sebagai saudara perempuannya. Tidak ada hasil bagi kecerdasan. Bagaimana orang seperti dia bisa menyukai wanita ini? Mengapa mereka bisa mendapatkan hatinya, tapi dia tidak bisa? Tidak, dia tidak berdamai, dia tidak menginginkan akhir seperti itu. Dia benar-benar membayar terlalu banyak untuk pria ini dalam hidupnya. Untuk mendapatkan Gu Haoran, dia menjadi iblis pembunuh. Setelah membunuh Xiao Tao, yang sangat mencintai dirinya sendiri, dia masih merasakan sakit saat memikirkan kepeduliannya terhadap dirinya sendiri selama 3 tahun itu. Selain bocah konyol itu, siapa lagi yang membuatkan makanan enak untuk dirinya sendiri setiap hari?
lalu memukul punggungnya dan mencubit kakinya untuk menyenangkan hatinya, dan membiarkan dia memanggilnya untuk datang dan pergi. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat kasihan padanya. Padahal, jika dipikir-pikir baik-baik, nyatanya Xiao Tao hanya ingin menggunakan foto-foto itu untuk mengontrol dirinya dan membiarkannya terus bersamanya. Berdasarkan cintanya pada wanita itu, mustahil untuk mengumumkan hal itu kepada dunia. Hanya saja dia membunuhnya sebentar lagi. Dan kakak ipar Zhang itu, meskipun dia menyebalkan, sering kali menentangnya demi melindungi Qiao Rao Rao. Faktanya, itu juga merupakan kejahatan. Dua nyawa di tangannya membuat dia sulit tidur dan makan. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Demi cinta, semuanya baik-baik saja. Melihat dia sedang melamun, Gu Haoran berkata dengan suara lembut, "Fang Fei, jika masalah ini membuatmu sangat sulit, aku tidak akan memaksamu. Kamu dapat yakin, sungguh tidak baik meminta seorang wanita untuk mengurus akibatnya." Bagaimanapun, wajah wanita itu kurus, dan ada beberapa hal yang benar. Bisakah Fang Fei memberitahu Qiao Rao bahwa meskipun mereka telah melakukan itu, dia tidak mencintainya? Petik 2. Sangat sulit untuk membicarakannya. Mari kita hadapi dan selesaikan sendiri. Itu semua adalah anggur yang membuatnya menyakiti satu demi satu wanita baik. Saya benar-benar merasa bersalah. Tidak apa-apa, aku akan menjelaskannya pada adikku. Sekarang kamu sudah jelas, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Baiklah, jangan biarkan apapun memengaruhi suasana liburan kita, oke? Kita tunggu sampai kita kembali. Sekarang tidak mungkin, tidak bisa menolak, tidak bisa berjanji. Fang Fei hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Baiklah, Gu Haoran mengangguk. Setelah makan malam, mereka dengan gembira pergi melihat segala jenis makhluk di laut. Untuk membuat Fang Fei benar-benar bahagia, Gu Haoran pun bekerja keras untuk menemaninya. Hanya saja dia tetap linglung. Melihat ikan-ikan cantik di depan kami, mereka bersinar dengan kecemerlangan yang aneh di bawah cahaya. Dia secara tidak sadar akan berpikir jika Qiao Rao ada di sini, dia tidak akan sejujur Fang Fei. Dia pasti gadis cantik dengan segala macam seruan dan perasaan. Dia terlihat konyol, tapi nyatanya dia sangat populer. Dia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan gayanya, dan sekarang dia adalah hidangannya. Awalnya, dia menikmati segala jenis ikan dan rumput laut dengan gembira. Fang Fei merasa sangat cantik. Benar saja, ini adalah negara yang indah, yang dapat memadukan restoran dan laut dengan sempurna, memberikan orang kebahagiaan ganda dalam hal penglihatan dan rasa. Tiba-tiba, dia menatapnya dengan senyuman aneh di wajahnya, dan dia linglung. Fang Fei tiba-tiba merasa frustrasi. Pria ini sungguh membosankan. Melihatnya untuk menemaninya, nyatanya hati semua tidak tahu harus terbang kemana pergi, mungkin terbang ke Qiao Rao Rao di sebelah. Nah, dalam hal ini, dia malas melihatnya asal-asalan lagi. Anggap saja ini sehari. Jika pria itu tidak minum, dia tidak mungkin. Seperti kata pepatah, jika laki-laki tidak mabuk, perempuan tidak punya peluang. Itu yang aku maksud. Gu Haoran, aku lelah dan ingin kembali beristirahat. Fang Fei berkata dengan ringan. Saya tidak tahu kenapa, saya merasa sangat lelah hari ini. Dan untuk perasaan, ada perasaan yang sangat tidak berdaya. Pria ini, karena cinta yang begitu kuat, dia merasa meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa mendapatkan hatinya. Karena hati itu, dia telah memberikannya kepada gadis itu tanpa syarat. Jadi dia akan menyendiri sebentar, menunggu lukanya sembuh. Bagaimana bisa pria ini menyakitinya lagi dan lagi? Benarkah dia berhutang terlalu banyak padanya di kehidupan terakhirnya, dan dia datang untuk melunasi hutang cintanya di kehidupan ini? Gu Haoran memandangi tatapan kecewanya, dan mau tidak mau mengusulkan, Fang Fei, apakah kita ingin pergi ke pantai untuk berjalan-jalan? Apakah ini sepagi ini? Bahkan, dia merasa telah merindukan pantai cahaya bulan yang begitu indah. Dia belum pernah ke Maladewa karena, seperti Fang Fei, dia selalu tidak bisa pergi karena urusan perusahaan. Kali ini, bukan untuk menyelamatkan nyawa Fang Fei, dan dia tidak punya waktu untuk datang. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, membosankan menjadi orang dalam hidup ini. Setiap hari sibuk sekali. Faktanya, hanya ada sedikit kesempatan untuk bersantai dan menikmati pemandangan indah dalam keadaan seperti itu tempat yang indah. Sejujurnya, kali ini melihat Fang Fei muda keluar dari hal semacam ini, dia tiba-tiba menemukan jawabannya. Sebenarnya,
Memperjuangkan karir Anda adalah hal yang benar, tetapi Anda juga harus memberi diri Anda lebih banyak waktu dan luar angkasa. Sekarang dia telah datang, dia dengan tulus berharap Fang Fei dapat bersenang-senang. Dia khawatir kali ini, Fang Fei akan salah paham bahwa dia memiliki perasaan padanya. Dia adalah orang seperti itu, dan dia tidak akan pernah menunda-nunda. Tidak, aku ini sedikit tidak nyaman, kata Fang Fei sambil mengerutkan kening. Sebenarnya, dia merasa sangat tidak nyaman, tetapi Fang Fei menemukan alasan yang tidak bisa dia tolak. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan hal lain, hanya alasan ini yang akan membuatnya merasa kasihan dan mengikuti nasihatnya. Mendengar ini, dia bertanya dengan gugup, apakah sakit kepala lagi? Belakangan ini, frekuensi penyakit Fang Fei sangat tinggi, yang membuatnya sangat khawatir. Saat ini, dia selalu berpikir bahwa setelah menyelesaikan perjalanan ini dengan cepat, dia benar-benar harus segera dioperasi, dan tidak bisa menunda lebih lama lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Fang Fei, bagaimana kalau tinggal di sini selama beberapa hari, sebaiknya seminggu? Fang Fei menatapnya, maksudnya itu apa? Ini seperti kembali ke rumah. Cepat kembali berbaikan dengan Kiao Rao Rao. Maaf, itu tidak mungkin. Anda tidak bisa kembali. Sangat sulit bagiku untuk keluar. Bisakah kamu tinggal bersamaku beberapa hari lagi? Fang Fei hampir memohon bahwa terkadang dia merasa terlalu rendah hati. Akankah wanita seperti itu dipandang rendah oleh pria? Tidak apa-apa, tidak terlalu sakit, tapi aku lelah setelah menempuh penerbangan yang jauh untuk berbaring sebentar. Sulit bagiku untuk rileks. Diperkirakan 1 minggu tidak cukup. Kenapa? Ada yang ingin kamu lakukan? Buru-buru kembali ke. Dia menahan rasa tidak senangnya. Faktanya, kepalanya mulai sakit. Aku tidak ada urusan apa-apa. Baiklah, terserah padamu. Gu Haoran berkata dengan patuh. Dia membawa Fang Fei ke kamar, mengucapkan selamat malam dan pergi. Fang Fei mengeluarkan kartu kamarnya dan membuka pintu, tapi tiba-tiba dia dipeluk. Dia terkejut dan bahagia. Apakah itu dia? Apakah Anda sudah menemukan pertanyaan dan siap menghabiskan malam yang indah bersamanya? Melihat ke belakang, saya sangat takut sehingga saya menjadi bosnya. Dia membuka pintu secepat yang dia bisa dan menarik lelaki tua itu masuk. Jangan biarkan Bu Haoran melihatnya, kalau tidak semuanya akan berakhir. Orang ini benar-benar keterlaluan, bahkan tidak menyapa siapapun, berlari. Ini bukan kejutan, ini kejutan. Apakah dia tidak tahu dengan siapa dia bersama? Setelah memasuki kamar dan melihat pria di depannya, dia mulai marah. Semua keluhan di depan Gu Haoran berubah menjadi kalimat yang tajam, dan dia tiba-tiba menoleh ke bosnya. Mengapa kamu tidak tinggal di Tiongkok dan datang ke sini? Kamu tidak dapat melihatku bepergian bersamanya, terutama untuk membuat masalah. Melihat suasana hatinya sangat tidak stabil, bos berkata dengan lembut, Fang Fei, kamu benar-benar tidak jangan salah paham. Aku khawatir dengan kesehatanmu. Bagaimana pria itu bisa menjagamu sepenuh hati seperti aku? Jadi aku naik pesawat menemuimu, siapa tahu di sini, kamu memarahiku saja, jangan lakukan ini ya. Terserah aku untuk menjagamu dari jauh. Kamu tidak tahu posisimu. Ya, aku sudah sering mengalami hal seperti itu denganmu, tapi bukan berarti kamu berhak ikut campur dalam hidupku. Semakin banyak dia berkata, semakin dia marah. Dia menunjuk ke pintu dan berkata, kamu akan kembali besok. Aku tidak menyambutmu di sini. Jarang sekali aku bepergian bersamanya. Ada apa denganmu? Kamu terlalu jauh. Melihat kemarahannya, Dalian tua berkata dengan suara lembut, baiklah, karena kamu sangat membenciku, aku akan pergi. Jangan marah, oke, aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Baiklah, kalau begitu pergilah sekarang. Lusa, aku tidak akan menemuimu lagi. Fang Fei berkata dengan marah. Bosnya terlihat sangat sedih, tetapi dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, Fang Fei merasakan sakit kepala yang parah telah muncul lagi. Dia memeluk kepalanya kesakitan dan menangis. Dia ingin pergi. Melihat penampilan Fang Fei, dia segera berbalik dan memeluknya dan berkata, ada apa denganmu? Apakah sakit? Tidak ada keraguan bahwa pria inilah yang paling mencintainya di dunia. Tidak peduli betapa kejamnya dia berkata kepadanya, dia tetap dengan sepenuh hati membelanya dan tidak akan membencinya sama sekali. Ambilkan aku obat penghilang rasa sakit di tasku. Fang Fei menunjuk ke tas itu dan berkata, baiklah, kakak tertua tidak ragu-ragu.
Dia mengeluarkan obat penghilang rasa sakit di tasnya dan segera menuangkan segelas air untuknya. Meskipun dia merasa kasihan padanya, dia makan sesuatu seperti ini untuk menghilangkan rasa sakitnya, tapi sekarang rasa sakit Fang Fei seperti ini, dan tidak ada cara lain. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat wajah Fang Fei dari pucat menjadi sedikit pucat, kata bos dengan sakit hati. Saya benar-benar tidak menyangka wanita yang tampak sehat seperti itu akan terkena penyakit mematikan. Melihat matanya yang penuh perhatian, Fang Fei menghela nafas. Faktanya, orang itu tidak akan pernah mempedulikannya seperti ini. Kekhawatirannya selalu ringan, hanya rasa kasihan pada teman-temannya, bukan rasa sakit hati dan rasa kasihan dari hati. Mengapa kamu datang ke sini? Dia bertanya dengan sadar. Bos menghela nafas dan berkata, mengapa? Itu karena ini. Saya khawatir Anda tidak akan menjaga diri sendiri. Saya khawatir jika Anda sakit seperti ini, tidak ada yang akan membawakan Anda obat, teh, dan air. Aku tahu kamu sangat tidak menyukaiku, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku benar-benar tidak mempercayaimu. Yang aku pikirkan hanyalah kamu, jadi aku datang. Bahkan jika kamu tidak menyukaiku, aku tidak peduli untukmu. Itu yang aku maksud. Apakah kamu benar-benar mengerti? Petik 2. Aku mengerti. Aku juga tersentuh. Tapi bagaimanapun juga, tidak nyaman bagimu untuk berada di sini. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Fang Fei ketakutan. Tidak, dia tidak akan pernah datang ke kamarnya, tetapi ketika bosnya ada di kamar, dia akan datang. Ya Tuhan, apakah ini film? Kebetulan itu adalah sebuah buku. Aku mau tidur. Aku sakit. Fang Fei dengan cepat membungkam bosnya, lalu berkata keluar. Aku hanya tahu kamu merasa tidak nyaman, jadi aku akan datang dan menemuimu. Maukah kamu membukakan pintu? Oke, tunggu. Ini dia. Fang Fei memandang bosnya dan berkata, kamu pergi ke kamar mandi. Setelah mendengar ini, bos merasa sangat sedih. Mengapa pria itu mengandalkan dia untuk bersembunyi di kamar mandi? Dia bukan laki-laki Fang Fei, bukan pacarnya, bukan suaminya. Mengapa dia ingin bersembunyi dengan rendah hati? Melihat mata bos yang keras kepala, mengetahui bahwa dia juga orang yang keras kepala, Fang Fei segera menyatukan tangannya dan membuat tindakan permohonan, lalu mendorongnya ke kamar mandi, mengunci pintu, dan kemudian membuka pintu. Dia baru saja kembali ke kamarnya dan ingin istirahat, tetapi dia khawatir ketika memikirkan wajah pucat Fang Fei. Di negara asing ini, jika dia merasa tidak nyaman, itu tidak baik. Karena dia membawanya bepergian, dia harus bertanggung jawab padanya. Memikirkan hal ini, dia harus datang menemuinya untuk merasa lega. Mendengar bahwa dia masih sedikit mengkhawatirkan dirinya sendiri, Fang Fei merasa sedikit manis di hatinya. Dia membuka pintu untuk membiarkannya masuk dan berkata kepadanya sambil tersenyum, ada apa? Apakah kamu tidak percaya padaku? Ya, menurutmu begitu. Baru saja di restoran, aku melihat wajahmu sangat jelek, melihat botol obat di atas meja. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu meminum obat penghilang rasa sakit lagi? Sungguh buruk jika makan terlalu banyak obat ini. Hahaha, tidak ada yang lebih buruk dari kesehatanku. Selama itu bisa mengurangi rasa sakitku, aku akan baik-baik saja. Fang Fei berkata sambil tersenyum, ya, bahkan nyawanya akan segera hilang, tidak peduli apa efek samping obatnya, dibandingkan dengan hilangnya nyawa, efek samping ini harus dianggap sebagai kecil penyihir. Mendengar hal itu, dia sangat sedih. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Khawatir bosnya akan marah karenanya, Fang Fei mengatakan sesuatu yang mirip dengan perintah, "Yah, ini sudah larut. Kembalilah dan istirahatlah. Jika kamu merasa tidak nyaman, tolong beritahu aku. Aku ada di sebelah. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera datang, oke?" Dia menasihati dengan gelisah. "Oke, begitu." Bertele-tele, dia menatapnya dan berkata, "Ini sudah larut. Kamu pasti sangat lelah setelah terbang begitu lama di siang hari. Kembalilah dan istirahatlah. Ingat apa yang aku katakan." Dia dulunya adalah orang yang suka mengomel, tetapi sekarang dia sangat mengkhawatirkan kesehatan Fang Fei. Sejak dia membawanya keluar, dia harus membawanya kembali dengan selamat dan jangan pernah membiarkannya melakukan kesalahan. "Yah, aku merasa sangat senang melihat kamu begitu peduli padaku." Fang Fei meliriknya dan berkata, "Sungguh, saya sangat tersentuh." Sekarang psikologinya juga sangat rumit. Memang benar dia peduli pada Fang Fei, tapi memang benar dia tidak ingin Fang Fei salah paham.
Jadi dia berkata sambil tersenyum, kita adalah teman baik, orang kepercayaan, dan wanita cantik, jadi aku harus menjagamu dengan baik. Ya, saya mengerti. Mendengar ini, hati Fang Fei berangsur-angsur menjadi dingin kembali. Setiap kali dia memperlakukannya sedikit lebih baik dan membiarkannya menyalakan secercah harapan, dia bahkan merasakan hangatnya api. Dia pasti baskom berisi air yang mengalir dari awal, biarkan hatinya hangat, dan kembali ke titik beku, pria ini selalu bimbang, sungguh tak tertahankan. Istirahatlah yang baik, Fang Fei. Melihat punggungnya, Fang Feileng menghela nafas lama. Inilah pria yang disukainya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, selalu ada ribuan gunung dan sungai di antara mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Mungkin itu seperti dua garis sejajar yang tidak akan pernah bisa bertumpang tindih. Mereka terlihat sangat dekat, namun nyatanya hati mereka terpisah dari ujung bumi. Sungguh sangat menyedihkan, saya depresi. Memikirkan lelaki tua yang masih di kamar mandi, Fang Fei bergegas ke pintu kamar mandi dan membuka pintu. Benar saja, dia melihat wajah lelaki tua yang kecewa itu. Dia juga orang yang kuat sekarang. Sungguh menyedihkan dia dikurung di kamar mandi. Jika bukan karena Fang Fei, dia tidak akan pernah mengalami penghinaan seperti itu. Ini terlalu banyak. Dia selalu manusia, bukankah dia manusia? Mengapa Fang Fei memperlakukannya berbeda? Tidak bisakah dia melihat cintanya selamanya? Sungguh kejam. Melihat wajah buruknya, Fang Fei juga merasa kasihan. Ketika dia mendengar bahwa dia akan datang ke Maladewa, dia bergegas untuk merawatnya. Apa yang terjadi tadi sangat tidak adil baginya. Memikirkan hal ini, Fang Fei segera memeluknya dan berkata, sayang, maafkan aku benar-benar minta maaf. Baiklah, istirahatlah. Karena kamu sangat membenciku, aku akan kembali ke China besok, kata si sulung dengan cemas. Di sini, dia jelas berlebihan, tidak peduli seberapa baik Fang Fei, tapi selama dia memiliki sedikit perhatian padanya, dia akan bahagia seperti anak kecil. Dalam hal ini, mengapa tetap di sini dan membuatnya tidak bahagia? Fang Fei bingung melihat dia akan menyerah pada dirinya sendiri. Itu fakta bahwa dia tidak bisa mencintai bosnya seperti seseorang, tapi juga fakta bahwa dia tidak bisa meninggalkannya. Entah kapan, dia sudah menjadi semacam kebiasaan hidup baginya. Harus dikatakan bahwa dia sangat bergantung pada bosnya. Dia belum pernah merasakan ketergantungan seperti ini pada siapapun sebelumnya. Melihat wajahnya yang kecewa, dia juga merasakan sakit hati yang tulus. Maaf, aku hanya ingin mengucapkan 110.000 kata. Permisi, ya, sayangku, akulah yang dianiaya olehmu. Sekarang dia tidak bisa menerima dia meninggalkannya. Bos berkata dengan dingin, siapa namaku? Kata sifat terbaik adalah menghina diriku sendiri. Jatuh cinta dengan wanita yang tidak mencintai dirinya sendiri, dari musim hijau hingga sekarang, aku seperti orang yang terpanggil untuk datang dan pergi, semuanya tergantung pada pengaturanmu. Karena aku sangat mencintaimu, tetapi bagimu, aku seperti kucing dan anjing kecil. Jika aku mau, aku akan menahan cintaku kesampingkan. Perasaan seperti ini membuatku sangat tidak nyaman. Tahukah kamu? Petik 2. Dia tampak sangat emosional, kamu tidak menyembunyikan apapun di hadapanku, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu mencintainya, kamu ingin mendapatkannya dengan cara apapun, dan kemudian aku ingin mendapatkan dia untukmu, tetapi juga merencanakan dengan hati-hati untukmu, membantumu keluar dari semua rintangan. Dia berkata sambil tersenyum masam, sekarang, aku harus datang ke sini. Aku tahu kamu sangat tidak menyukaiku, dan aku takut aku akan mengganggu duniamu. Aku masih sangat cuek, terkadang aku merasa sangat sedih karenanya, perasaanku dalam hidupku. Aku punya begitu banyak gadis seksi, tapi aku hanya mencintaimu. Mendengar kata-kata sedihnya, Fang Fei merasa sangat sedih. Dia tahu bahwa bosnya baik padanya. Dia bersedia melewati api dan air untuknya. Tapi barusan, harga dirinya sangat terluka. Dia menempatkannya di kamar mandi untuk seseorang. Ini seharusnya sangat memalukan baginya. Memikirkan hal ini, Fang Fei memeluk suara tua Dalian dan berkata, saya benar-benar ingin mengucapkan 110.000 permintaan maaf kepada Anda atas apa yang baru saja terjadi. Tidak apa-apa, maafkan aku, berbahagialah. Kamu bisa melakukannya sendiri di masa depan. Aku akan berangkat besok. Kamu tidak perlu melihat wajah menjijikkan seperti itu mulai sekarang. Aku tidak akan melakukannya menjadi penghalang di antara kalian.
Baiklah, itu saja. Selamat malam. Bos berkata di sini, buka pintu untuk ingin keluar, tetapi rasakan Fang Fei dipeluk dari belakang. Sayang, tidak seperti ini, sebenarnya, aku paling mencintainya adalah sebenarnya, tapi aku juga mencintaimu. Ini adalah lelucon paling lucu yang dia dengar. Dia kembali menatapnya dengan sedih dan berkata, bisakah seorang wanita mencintai dua orang pada saat yang sama? Tanpa dia, kamu memang punya perasaan terhadapku, tapi selama dia muncul, perhatianmu tertuju padanya, dan kamu sangat takut kehilangan dia sehingga kamu pindah begitu saja. Jadi aku hanya ingin bertanya, apakah kamu takut kehilangan aku? Petik 2. Dia menambahkan, saya sedang berbicara tentang kekalahan selamanya. Aku akan menghilang di hadapanmu. Aku bukan lagi ban serapmu. Peran ini membuatku terlalu lelah, saya juga pria normal. Saya tidak bisa berada dalam posisi yang rendah hati selamanya. Jaga dirimu. Petik 2. Bos melihat ke arah Fang Fei dan berkata, kamu harus menjaga dirimu baik-baik dan jangan kehilangan keberanian untuk hidup. Selama kamu membutuhkan bantuan untukku, aku akan selalu ada di sini, tapi aku bosan dengan hal seperti itu, peran yang rendah hati. Apakah kamu tidak meninggalkan aku sendiri? Fang Fei menangis, semua orang yang kusuka dalam hidupku akan meninggalkanku. Ibuku, ayahku, pacarku, sekarang kamu lagi. Kamu telah memutuskan untuk menyerah padaku. Mengapa kamu peduli padaku? Biarkan aku hidup dan mati sendiri. Pokoknya aku sudah sangat lupa. Aku sudah terbiasa. Aku sangat mencintaimu, meski tidak sebesar dia, tapi itu juga benar dua pria pada saat yang sama. Tapi aku seperti ini. Aku mencintainya tetapi kamu. Ini adalah psikologiku yang sebenarnya. Petik 2. Memikirkan obsesinya terhadap seseorang, dia berkata, sebenarnya, jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, mungkin ada banyak elemen yang tidak diinginkan di dalamnya. Benar-benar tidak berdamai, jelas dia dan dia hampir melakukan suami istri seperti itu, tidak menyangka akan dirampok Yao Rao Rao. Faktanya, dia terlalu dingin, aspek-aspek lain sangat mendekati sempurna, dengan segala kelebihan seorang pria. Dibandingkan dengan dia, bosnya selalu agak biasa-biasa saja, tidak peduli dari penampilan hingga karakternya, tidak bisa dibandingkan. Bos mendengarkan kata-katanya dan melihat air mata Fang Fei. Dia tidak bisa menahan perasaan lembutnya. Dia memeluknya dan berkata, bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Aku hanya menanyakan satu pertanyaan padamu. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Meskipun itu tidak sebesar itu baginya. Dia selalu bersedia membantunya dengan air dan api. Fang Fei menegaskan, tentu saja, itu benar. Saat aku bersamamu, aku selalu merasa sangat bahagia. Kamu adalah pria yang mencintaiku. Anda telah melakukan banyak hal untuk saya. Kamu akan memasak untukku, memberiku makan dengan tanganmu sendiri, menatapku dengan mata tertekan, dan merawatku dengan tulus. Petik 2. Kamu dan Bu tidak pernah benar-benar memulai, tapi bukankah kamu punya pacar yang sangat mencintai satu sama lain sebelumnya? Bos bertanya dengan dingin. Dia ingat bahwa Fang Fei memiliki hubungan yang tak terlupakan sebelumnya. Aku tidak tahu kenapa. Sekarang tidak peduli apa yang dikatakan Fang Fei, dia tidak berpikir itu benar. Apakah dia benar-benar mengerti apa yang telah dia lakukan padanya? Dia pikir dia tidak mengerti, kalau tidak, dia tidak akan diabaikan. Kali ini dia terlalu menyakiti hatinya, tapi betapapun sedihnya, dia tetap tidak bisa mengabaikannya. Dia sangat pelit. Sebenarnya, meskipun mantan pacarku juga sangat baik dan tulus kepadaku, dia juga orang yang lebih dingin seperti Gu. Saya tidak pernah ingin menikmati kelembutan seperti itu. Sungguh, terkadang, aku selalu berpikir, jika aku tidak mengenal seseorang, aku akan bersamamu dari awal, apakah saya wanita paling bahagia di dunia? Apakah menurut Anda begitu? Bos bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja, jika aku tidak jatuh cinta pada orang lain, dahulu kala, mungkin aku bersamamu di musim hijau, aku akan menjadi wanita kecil yang paling bahagia. Aku akan sangat bahagia jika aku tinggal bersamamu seperti ini setiap hari. Hati bos tiba-tiba melunak. Tampaknya Fang Fei telah mengerahkan seluruh upayanya di dalam hatinya. Ini hanya masalah perasaan. Dia benar-benar tidak bisa menahannya. Dia juga memahami perasaan ini. Faktanya, tahun-tahun ini, dia lebih cantik dari Fang Fei, lebih lembut dari Fang Fei, dan lebih tergila-gila padanya. Dia belum menyentuhnya, tapi saat itu, dia jatuh cinta padanya sepanjang hidupnya.
Hanya menyalahkan diri sendiri yang tidak menghapus identitas dunia bawah lebih awal, datanglah ke sisinya, biarkan dia jatuh cinta pada Gu Zong terlebih dahulu.